Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok F, kelas EDPC. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai kristalisasi, khususnya untuk pengembangan mengenai draft tube battle bevel dari kristalizer. Nah, yang pertama ini ada anggotanya yaitu Amalia Riri, Amalia Trihasana, Adinda Mutiahani, Angga Noviani, Dumalangi, saya sendiri, dan Windra Septa Madiahars. Selanjutnya, ini ada outline dari presentasi kelompok kami. Yang pertama itu ada definisi dan sejarah kristalisasi. Yang kedua itu ada prinsip dasar kristalisasi dan contoh-contohnya. Yang ketiga itu ada fungsi dan prinsip dasar kristalisasi dengan DTB. Yang keempat itu ada cara kerja kristalisasi draft tube bevel DTB. Yang terakhir itu ada kelebihan kristalisasi dengan DTB. Next. Selanjutnya, saya Angga Noviana akan menjelaskan mengenai definisi dan sejarah dari kristalisasi secara umum. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal padat dari presipitasi atau pembentukan endapan larutan, pelarahan padatan, ataupun hasil dari deposit gas. Kristalisasi ini dapat terjadi secara alami maupun dengan cara buatan. Adapun ada istilah lain, kristalisasi dijelaskan adalah salah satu teknik pemisahan campuran di mana dalam suatu sistem dilakukan transfer massa zat terlarut dari larutan untuk membentuk padatan berbentuk kristal. Next. Lalu sejarahnya, sejarah penyaringan kristalisasi terkait langsung dengan sejarah fraksinasi protein dan pemurnian. Bahan kimia yang digunakan untuk fraksi dan mengisolasi protein murni tunggal dari campuran protein adalah sumber dan alasan untuk dimasukkannya banyak bahan kimia yang ditemukan dalam layar kristalisasi kontemporer. Penambahan garam netral untuk pemisahan protein memiliki hubungan yang jelas dengan kristalisasi protein zaman modern. Sebuah monograf yang ditulis oleh Prosper Sylvain Dennis pada tahun 1856 menyatakan bahwa salting out adalah salah satu-satunya metode yang berlaku secara umum untuk pemisahan protein. Pemisahan dan pemurnian protein dengan kristalisasi dianggap oleh Samuel Barnett Ivar sebagai terobosan besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar kristalisasi beserta contoh-contohnya. Prinsip dasar kristalisasi adalah pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Kristal dapat terbentuk karena suatu larutan dalam kondisi lewat jenuh atau supernaturate, yaitu kondisi di mana pelarut sudah tidak mampu melarutkan zat terlarutnya, atau jumlah zat terlarut sudah melebihi kapasitas pelarut. Proses pengurangan pelarut dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu penguapan, pendinginan, penambahan senyawa lain, dan dengan reaksi kimia. Contoh dari kristalisasi pada umumnya adalah proses terbentuknya air garam di laut, yaitu dengan cara air laut dialirkan ke dalam tambak dan selanjutnya ditutup. Air laut yang ada di dalam tambak dibiarkan terkena sinar matahari secara langsung sehingga mengalami proses penguapan. Setelah beberapa hari, jumlah air akan berkurang dan mengering bersamaan dengan itu pula kristal garam terbentuk. Kristal-kristal garam yang terbentuk kemudian dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut menghasilkan kristal garam yang bersih dan terbebas dari pengotornya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan prinsip dasar kristalisasi dengan draft tube bevel atau DTB. Next. Indra. Udah di next kok. Okay. Draft tube bevel kristalizer Swenson ini dia digunakan untuk mengontrol ukuran dan karakteristik dari kristal. Jenis kristalizer ini lebih baik dibanding kristalizer biasa.
karena ada buffer. Nah, alat kristalisasi DTB ini dibuat dalam tipe pendinginan adiabatik dan evaporatif, dan yang terdiri di mana kristalnya ini tumbuh disirkulasikan dari bagian bawah permukaan dinding dengan menggunakan propeller yang bergerak lambat dan besar. Jenis alat kristalisasi ini digunakan terutama dalam produksi bahan kristal yang ukurannya besar. Itu seperti amonium sulfat, kalium klorida, diamonium fosfat, dan juga pupuk. Next. Selanjutnya ada prinsip dasar kristalisasi dengan DTB Crystallizer Swenson. Nah, yang pertama ini kristal yang tumbuh di bawah permukaan yang mendidih, di mana supersaturasi paling rendah dan pertumbuhannya paling cepat. Selanjutnya, penyekat ini memungkinkan pemisahan kristal halus yang tidak diinginkan dari spenti kristal yang tumbuh. Dengan demikian, kristal ini mempengaruhi kontrol dari ukuran produksi penyekat ini. Selanjutnya, ada permukaan benih yang cukup dipertahankan pada permukaan biji, ini untuk meminimalkan endapan garam yang berbahaya pada permukaan peralatan. Selanjutnya, ada kehilangan heat yang rendah di jalur sirkulasi internal, yang memungkinkan aliran besar dengan kebutuhan daya yang rendah. Ya, oke, saya akan menjelaskan tentang cara kerja kristalisasi DTB ini. Nah, sebelum kita mengenal cara kerja kristalisasi ini, sebenarnya ada satu jenis juga yang mirip seperti DTB, namanya kristalisasi FC. Namun nanti saya akan jelaskan perbedaannya antara FC dan DTB. Yang penting saya akan menjelaskan prinsip kerjanya terlebih dahulu. Nah, prinsip kerjanya adalah di dalam area baffle, di dalam area baffle, ini area baffle itu yang warnanya biru yang besar ini. Nanti di sini terjadi pengendapan secara gravitasi untuk memisahkan kristal dari pelarutnya. Nah, pemisahan ini nanti dijelaskan nanti di slide berikutnya. Nah, kristal yang berukuran lebih besar itu akan mengendap di antara baffle dan draft tube. Nanti ini mengendap di antara sini yang dikasih panah berwarna merah. Nah, nanti setelah itu zat pengotornya akan disirkulasi ulang, lalu akan masuk ke dalam heat exchanger. Nah, di dalam heat exchanger ini kemudian didinginkan lagi, lalu dikembalikan lagi ke dalam baffle, dan proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan pelarut yang diinginkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja DTB-nya. Nah, sebelum saya menjelaskan, tadi kan saya kasih tahu ada satu jenis lagi yang namanya FC. Nah, FC itu digunakan untuk pelarut yang lebih kecil, sedangkan DTB bisa hanya dipakai untuk pelarut yang lebih besar. Nah, alatnya itu seperti ini. Alatnya itu saking besarnya, dan saking kompleksnya, bahkan alatnya sendiri ini lebih besar daripada ukuran manusia. Dan ini sebagai perbandingan antara ukuran manusia dengan alat DTB-nya. Nah, baffle yang tadi saya kasih tahu itu adalah yang berada yang saya kasih mau seperti ini. Nah, ini dikasih tahu nih semua bagian-bagian dari alat DTB. Nah, pompa yang saya maksud itu adalah pompa yang di bawah baffle ini. Nah, ini yang berguna untuk mensirkulasi nantinya. Mensirkulasi supersaturasi. Nah, sehingga nanti partikel pelarutnya akan mudah terlepas. Nah, nanti pelarut yang terlepas itu akan masuk ke dalam DT-nya atau draft tube. Nah, draft tube ini fungsinya adalah menghomogenisasi supersaturasi di dalam kristalisasinya. Jadi proses kristalisasi akan berlangsung di draft tube tersebut. Nah, di draft tube tersebut nanti muncullah kristal-kristal yang kita inginkan. Nah, yang tadi kan saya kasih tahu kristal-kristal tadi akan nyangkut di baffle, di antara baffle dan draft tube. Nah, ini baffle ini yang untuk tabung yang gede ini, sedangkan draft tube tadi tabung yang kecil. Nah, baffle ini nanti akan mengalami sirkulasi yang kemudian akan masuk ke dalam heat exchanger. Nah, di dalam heat exchanger ini nanti partikel-partikel yang sudah terbentuk, nanti kan terbentuk kristal. Nanti kristalnya akan dimurnikan lagi di sini nih. Ini namanya heat exchanger. Di sini ada tempat untuk memurnikan kristalnya. Nah, proses ini akan langsung secara berulang-ulang hingga mendapatkan kristal yang kita inginkan. Seperti itulah cara kerjanya dari DTB. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan kristalisasi dengan DTB. Jadi kelebihan kristalisasi dengan DTB ini yang pertama,
terdapat pola atau sirkulasi untuk mekanisme kristalisasi, yaitu yang dinamakan drive tube. Nah, drive tube ini akan memisahkan antara cairan induk dengan kristal yang akan terbentuk yang dilengkapi dengan pengaduk yang bergerak lambat. Fungsinya untuk membuat cairan induk ini dapat bernukleasi dengan cepat. Karena dengan pengadukan reaksi akan berjalan dengan cepat. Nah, selanjutnya kelebihan dari kristalisasi dengan DTB ini, ia mampu menghasilkan kristal yang besar. Selain itu, biaya pengoperasiannya juga lebih murah, lalu dapat beradaptasi dengan sebagian besar bahan konstruksi tahan korosi. Lalu mudah dikontrol dengan instrumen, lalu mudah dioperasikan yaitu dengan startup dan shutdown, dan menghasilkan distribusi ukuran kristal yang kecil untuk memudahkan pengeringan dan mengurangi penggumpalan. Selanjutnya, ukuran produk hanya sedikit berubah dengan adanya perubahan besar dalam produksi. Ini daftar pustaka yang kami pakai. Terima kasih.